Selamat malam Pramal semua. Udah ada nih lanjutannya The Last of Us. Oh ya, Mimin mau sekalian gabung nih, bahas episode 6 sama episode 7-nya sekalian. Buat yang belum nonton episode 1-5-nya, linknya ada di deskripsi video ini ya. Terakhirnya episode 5 kemarin itu, Henry sama adiknya udah meninggal ya Pramal. Nah, tinggal sisa si Joel sama Ellie yang lanjutin perjalanannya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di episode 6 ini, alurnya langsung maju ke 3 bulan kemudian. Mereka udah sampai di daerah Wyoming. Joel sama Ellie mampir ke rumah sepasang kakek nenek yang ada di tempat terpencil itu. Joel ngasih tahu mereka kalau dia lagi nyari adiknya. Dia nanya jalan ke si kakek, jalan yang paling aman buat ke arah barat, ke daerah Jackson. Dikasih tahu tuh jalannya. Tapi si kakek ini peringatin Joel jangan pernah ngelewatin sungai. Katanya sih bahaya banget di sana. Jadi kalau Tommy ada di seberang sungai, kemungkinan besar Tommy udah tewas. Panik juga nih si Joel dengernya. Soalnya emang si Tommy kan adanya di seberang sungai itu. Ya udah, Joel sama Ellie langsung lanjut jalan lagi. Tapi ini baru keluar rumah, tiba-tiba Joel ngerasa sakit gitu dadanya. Wah, kenapa tuh ya? Untungnya cuma sebentar. Si Ellie udah takut banget tuh si Joel kenapa-kenapa. Secara dia cuma punya Joel kan selama ini. By the way, itu si Ellie malah ngebawa hasil buruannya si kakek tuh ya. Dasar bocil nakal. Nah, itu udah kelihatan tuh sungainya. Tapi mereka bermalam di dekat sungainya dulu. Besok pagi baru nyebrang. Udah besok paginya nih. Sebelum nyebrang, Joel coba ngecek pakai suara tembakan dulu. Pengen lihat ada yang bakal nongol atau enggak. Tapi kelihatannya sih nggak ada pergerakan apa-apa. Ini mereka nyebrang lewat jembatan. Dan masih aman nih sampai seberang. Mereka terus jalan sampai akhirnya mereka dicegat sama segerombolan orang berkuda. Mereka mau ngecek dulu nih, di antara Joel sama Ellie ada yang keinfeksi atau enggak. Waduh, bahaya nih. Ellie kan emang setengah-setengah ya, keinfeksi tapi nggak berubah. Ternyata aman dong. Anjingnya malah seneng tuh main sama Ellie. Mereka nanya tuh, apa tujuan Joel datang ke situ? Ya Joel bilang, cuma nyari adiknya. Pas dia ngasih tahu kalau nama dia Joel, Joel sama Ellie langsung dibawa ke suatu tempat. Wah, ada pemukiman. Banyak juga yang tinggal di situ. Di situ, akhirnya dia ketemu sama Tommy. Akhirnya mereka ketemu lagi. Joel sama Ellie langsung disediain makanan. Kesian ya si Ellie belum pernah makan makanan enak selama ini. Lahap bener makannya. Di sini si Tommy baru ngasih tahu kalau si Mbak yang tadi bawa mereka ke situ itu ternyata istrinya Tommy, namanya Maria. Abis makan mereka diajak keliling. Jadi mereka tuh kayak bikin negara kecil ya. Lengkap loh fasilitasnya. Tapi bedanya di sini nggak ada pemimpin. Nah, si Maria ini anggota dewan yang dipilih buat ngurusin semua-semuanya. Joel sama Ellie dibolehin buat tinggal di rumah kosong yang ada di seberang rumahnya si Tommy sama Maria. Ini Tommy sama Joel ngobrol-ngobrol dulu nih di bar. Tommy nanya kabar Tess, tapi Joel nggak bilang kalau Tess udah keinfeksi. Joel nanya ke Tommy, tahu nggak di mana Fireflies? Dia mau bawa Ellie ke sana soalnya. Kata Tommy, markasnya ada di Universitas Eastern Colorado. Kalau berkuda ke sana mungkin ngabisin waktu seminggu lah kira-kira. Joel ngajak Tommy buat ikut nganterin Ellie, tapi Tommy nggak mau. Soalnya ternyata Maria lagi hamil, jadi dia nggak mau ninggalin Maria. Kecewa tuh si Joel. Ya udah, Joel mutusin buat lanjut jalan berdua aja sama si Ellie besok pagi. Nah, Joel ngerasa sakit lagi tuh dadanya. Duh, kenapa sih Om? Di sisi lain, si Ellie habis mandi nih. Udah ada yang naruh pakaian di situ. Plus ada surat juga yang isinya kalau tuh orang nunggu Ellie di seberang. Yaps, itu si Maria. Sambil ngobrol, dia juga ngebantu ngerapihin rambutnya si Ellie nih. Abis itu, si Ellie diajak nonton bioskop. What? Bioskop? Lah iya loh, bener ada bioskop. Keren-keren. Malam itu, Tommy nemuin Joel lagi. Dia ngerasa bersalah. Akhirnya Joel ngasih tahu kalau si Ellie itu kebal. Makanya dia harus bawa Ellie ke markas Fireflies. Dia juga baru ngasih tahu kalau Tess udah keinfeksi. Sementara itu, si Ellie keluar. Gara-gara tadi dia lihat Tommy. Dia nyari si Tommy pergi kemana.
Ini biar si Tommy yakin Joel bener-bener nyeritain semua tentang perjalanan dia sama Ellie. Bahkan sampai pas si anjing tadi nggak nyium kalau Ellie keinfeksi. Berarti Ellie kan bener-bener kebal. Dia juga bilang, belakangan ini dia ngerasa udah kena mental. Suka tiba-tiba muncul rasa takut yang banget-banget gitu sampai jantung kayak mau berhenti. Wah, berarti gara-gara ini ya dia ngerasa sakit di dadanya itu. Joel makin ngerasa nggak sanggup kalau harus sendirian bawa Ellie ke sana. Makanya dia minta tolong nih sama Tommy buat bawa Ellie ke sana. Setelah dengar itu semua, akhirnya Tommy mau. Oke, Joel balik ke rumah nih mau nemuin Ellie. Ternyata si Ellie udah tahu semuanya. Dia nguping tadi. Ellie kecewa. Di saat dia udah percaya banget sama Joel, Joel malah mau ninggalin dia. Tapi Joel tetap nyerahin Ellie ke Tommy, walaupun dalam hatinya nggak tega. Udah besok paginya nih, Ellie sama Tommy udah siap buat pergi. Taunya si Joel udah ada di kandang kuda duluan. Dia berubah pikiran, karena semalaman tuh dia inget sama anaknya. Dia makin gak bisa ninggalin Ellie. Akhirnya dia ngasih Ellie pilihan, mau sama Tommy atau sama dia. Belum juga selesai ngomong, Ellie jelas lah langsung milih dia. Yaps, akhirnya mereka berdua lagi. Mereka udah siap OTW nih, ke Colorado naik kuda. Plus dikasih senapan tuh sama Tommy buat jaga-jaga. Ini sambil istirahat, Ellie mulai diajarin cara pakai sniper nih. Suatu hal yang dipengen-pengenin si Ellie banget tuh ya, akhirnya kesampaian. Setelah 5 hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di Jalan Tol 25. Udah dekat, mereka langsung lanjut jalan. Nah, bener kan? Udah sampai nih. Mereka langsung ke gedung ilmu biologis. Tapi ternyata udah kosong. Mereka dengar ada suara di atas. Disamperin tuh sama mereka. Taunya cuma monyet-monyet, guys. Di situ si Joel lihat ada peta. Ada petunjuk kalau kemungkinan Fireflies pindah ke daerah Utah. Gak lama, ada sekelompok perampok yang datang ke situ. Mereka harus buru-buru kabur. Pas mau ngambil kuda, tiba-tiba ada satu yang nyerang Joel. Joel berhasil ngebunuh orang itu, tapi nggak nyadar dong, dia juga kena tusuk. Waduh, teman-teman itu orang dateng, ngejar mereka. Untungnya mereka berhasil kabur. Tapi Joel udah nggak kuat, dia akhirnya pingsan. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja deh nih ya ke episode 7-nya. Di episode 7 ini, ternyata Ellie berhasil bawa Joel ke sebuah rumah kosong. Joel ngerasa udah nggak bakal kuat. Dia nyuruh Ellie pergi, balik temuin si Tommy. Ya nggak mau lah ya si Ellie, dia naik ke atas. Disitulah dia tiba-tiba keinget sama zaman-zaman dia masih di sekolah militer Fedra. Dia sempat kena masalah nih, gara-gara berantem sama temennya. Malamnya ada yang masuk ke kamar dia. Taunya itu si Riley, sahabat dia. Ternyata si Riley ini abis nyelinap keluar 3 minggu. Yang bikin Ellie kaget, si Riley bilang kalau dia sekarang udah gabung sama Fireflies. Dan ini dia ngajak Ellie buat nyelinap keluar juga. Jalan deh nih mereka. Ini sambil istirahat, Ellie nanya, sebenarnya tuh gimana sih ceritanya? Kok bisa si Riley tuh jadi anggota Fireflies? Katanya awalnya tuh dulu pas dia lagi balik dari nyelinap, dia ketemu sama ibu-ibu gitu. Nah, si ibu-ibu itu terkesan sama Riley yang bisa nyelinap begitu. Terus diajak gabung deh. Percaya nggak percaya sih. Tapi ya udahlah ya. Abis itu mereka lanjut jalan lagi. Lewat atap-atap bangunan dong itu. Dan gak lama, sampailah nih mereka di bekas mall. Ellie disuruh masuk duluan. Kalau udah, disuruh kasih tahu ke Riley. Taunya, si Riley mau ngasih surprise ke Ellie, dinyalain listrik mallnya. Ellie diajak keliling mall sama Riley. Seneng banget lah. Si Ellie kan baru pertama kali nih dia tahu dunia luar. Riley ngajak dia ke tempat pertama yang mau dia tunjukin ke Ellie. Komedi putar. Di situ, Ellie nyoba ngajak Riley buat balik aja ke zona karantina. Tapi Riley nggak mau. Soalnya, dia kan tahun depan bakal 17 tahun tuh. Berarti kan lulus dong. Nah, bukannya ditugasin jadi tentara, dia malah dikasih tugas di bagian limbah. Oke, ini mereka lanjut jalan ke tempat selanjutnya. Ke tempat foto box. Ya, walaupun hasil fotonya jelek banget tuh ya. Tapi nggak apa-apa lah, buat punya-punya.
Lanjut lagi nih mereka ke tempat arkade. Wah, enak ya, bisa main sepuasnya. Sementara itu, kita dikasih lihat nih, di toko mainan ada zombie yang kebangun tuh. Ini abis bos main-main, Riley ngajak lanjut ke tempat selanjutnya. Ellie awalnya nolak, mau balik aja katanya, udah hampir pagi. Tapi pas si Riley bilang kalau dia punya hadiah buat Ellie, ya akhirnya ngikut lagi tuh bocah. Ellie diajak ke dapur salah satu restoran. Riley suka tidur di situ katanya. Dikasih nih hadiahnya. Yang ternyata hadiahnya itu buku tebak-tebakan kocak yang Ellie suka bawa-bawa itu. Di sini si Ellie nemuin beberapa peledak. Dan katanya itu punya Fireflies buat ngebunuh tentara Fedra. Ellie yang masih setia sama Fedra, dia marah dong. Ya kan bisa aja dia juga jadi korban nantinya. Riley ngejar Ellie, terus bilang kalau dia tuh mau pergi. Fireflies nugasin dia buat pergi ke pos yang ada di zona karantina Atlanta. Di sini dia juga ngasih tahu kalau ibu-ibu yang ngajak dia gabung itu tuh si Marlene. Dia sempet bilang ke Marlene, boleh ngajak Ellie gabung juga atau enggak? Tapi nggak diizinin. Dan ini ternyata ini tuh malam terakhirnya dia di Boston. Makanya dia ngajak Ellie main-main, sekalian pamitan gitu. Ellie marah, dia langsung jalan, mau pulang. Tapi balik lagi. Dia nyari Riley. Malah dengar ada suara teriakan. Panik tuh dia. Jangan-jangan itu Riley. Taunya cuma mainan. Si Riley yang nyalain. Tempat ini tuh tempat terakhir yang mau dia tunjukin ke Ellie. Di sini, si Riley nyoba jelasin alasan dia kenapa dia gabung sama Fireflies. Karena di Fireflies, dia ngerasa dihargain. Nggak kayak sama Fedra. Ya udah, kalau si Riley udah yakin mau tetap pergi, Ellie nyoba ngiklasin kok tuh katanya. Abis itu, Riley ngajak Ellie seneng-seneng lagi. Joget-joget pakai topeng nih di sini. Tapi, tiba-tiba Ellie ngelepas topengnya. Dia nyoba ngebujuk Riley lagi buat jangan pergi. Abis itu, Ellie langsung... nggak boleh ya. Skip. Ini tiba-tiba ada zombie yang datang. Wah, zombie yang tadi tuh ya. Riley jatuh ketomprok tuh zombie, terus pingsan. Zombinya nyerang Ellie. Ellie nyoba nusuk-nusuk tuh zombinya, tapi nggak mempan. Untung si Riley sadar. Zombinya jadi nyerang Riley sekarang. Ellie langsung bangun, terus nusuk kepalanya tuh zombie. Dan mati tuh. Tapi sayangnya, mereka berdua sempat kena gigit tadi. Berarti di sini ya pertama kali si Ellie kegigit zombie. Ini scene balik. Ellie lanjut nyari sesuatu buat ngobatin lukanya Joel. Sambil nyari, dia masih terus keinget sama kenangan menyedihkannya dia itu. Di mana mereka akhirnya mutusin buat tetap bersama nunggu infeksinya menyebar. Oke, ini Ellie berhasil nemuin jarum jahit dan dia langsung turun ngejahit lukanya si Joel. Ya, itu tadi alur cerita dari episode 7-nya The Last of Us. Berarti si Riley yang berubah jadi zombie ya di situ, sedangkan si Ellie ternyata kebal. Oke, Pramal. Jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.